tentang perawatan pemeriksaan ANC. Pemeriksaan ANC atau antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, sehingga mampu menghadapi masa persalinan, masa nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Untuk menghindari gangguan pada kehamilan, ibu hamil diwajibkan melakukan pemeriksaan antenatal care atau ANC yang baik dan teratur. Antenatal care merupakan suatu pemeriksaan kehamilan yang memiliki beberapa tujuan, yaitu memantau kemajuan kehamilan, memastikan kesejahteraan ibu dan tumbuh kembang janin, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, serta sosial ibu dan bayi, menemukan secara dini adanya masalah gangguan dan kemungkinan komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan, mempersiapkan kehamilan dan persalinan dengan selamat baik ibu maupun bayi dengan trauma seminimal mungkin, mempersiapkan ibu agar masa nifas dan pemberian ASI eksklusif berjalan normal, mempersiapkan ibu dan keluarga berperan dengan baik dalam memelihara bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Nah, pemeriksaan ANC itu sangat penting. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan ANC? Nah, untuk kunjungan antenatal care atau ANC minimal dilaksanakan 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester 1 dengan usia kehamilan 0-13 minggu, 1 kali pada trimester 2, usia kehamilan 14-27 minggu, dan 2 kali pada trimester 3, usia kehamilan 28-40 minggu. Pemeriksaan antenatal care atau ANC terdiri dari 10T, yaitu timbang berat badan, tekanan darah diperiksa, tinggi puncak rahim diperiksa, vaksinasi tetanus, tablet zat besi, tetapkan status gizi, tes laboratorium, tentukan denyut jantung janin, tata laksana kasus, dan temu wicara. Peralatan yang perlu disiapkan pada saat pemeriksaan ANC yaitu ada Medline, Doppler, timbangan, stetoskop, tensimeter, handscoon, termometer, dan pengukur tinggi badan. 1. Timbang berat badan. Proses antenatal care atau ANC pertama dari 10T adalah timbang berat badan sekaligus ukur tinggi badan pada ibu hamil. Ini biasanya dilakukan pada pertemuan pertama untuk mengetahui adakah risiko kehamilan yang mungkin terjadi setiap bulannya. Pertambahan berat badan terus dicatat untuk mengetahui apakah masih masuk dalam level normal atau tidak. Tekanan darah diperiksa. Saat sesi konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, tekanan darah ibu hamil akan diperiksa terlebih dahulu. Misalnya, tekanan darah berada di angka 110/80 hingga 140/90 mmHg. Dokter akan membahas lebih detail resiko apabila tekanan darah diketahui terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ketiga, tinggi puncak rahim diperiksa. Puncak rahim atau fundus uteri juga perlu diperiksa sebagai salah satu indikator usia kehamilan. Idealnya, tinggi puncak rahim ini sama dengan usia kehamilan. Jika ada perbedaan, toleransinya pun hanya 1-2 cm. Dokter akan memberi perhatian lebih jika perbedaannya lebih dari 2 cm. Vaksinasi tetanus. Perlu juga diberikan vaksinasi tetanus untuk ibu hamil. Namun sebelumnya, dokter juga perlu mengetahui status imunisasi sebelumnya sekaligus seberapa dosis yang harus diberikan. 5. Tablet zat besi. Rangkaian antenatal care atau ANC berikutnya adalah pemberian tablet atau suplemen zat besi pada ibu hamil. Biasanya, dokter juga akan meresepkan beberapa suplemen lain seperti asam folat, kalsium, dan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi ibu. Tetapkan status gizi. Penting untuk mengetahui status gizi ibu hamil dalam rangkaian pemeriksaan ANC.
Apabila gizi ibu hamil kurang tercukupi, maka resiko bayi mengalami berat badan lahir rendah meningkat. Penetapan status gizi ini dilakukan dengan mengukur lingkar antara lengan atas dan jarak pangkal bahu ke ujung siku. 7. Tes laboratorium. Pada awal dan akhir usia kehamilan, dokter juga akan meminta ibu hamil menjalani tes laboratorium. Tujuannya untuk mengetahui kondisi yang umum seperti golongan darah, resus, hemoglobin, HIV, dan lainnya. Namun, pada beberapa kondisi ibu hamil perlu menjalani tes laboratorium yang lebih spesifik untuk mengetahui adakah resiko selama kehamilan. Tentukan denyut jantung janin. Ketika memasuki usia kehamilan 16 minggu, denyut jantung bayi sudah bisa diperiksa. Ini sangat krusial untuk mendeteksi adakah faktor resiko kematian karena cacat bawaan, infeksi, atau gangguan pertumbuhan. Deteksi denyut jantung dan keberadaan janin bisa diketahui lewat pemeriksaan USG atau juga bisa dilakukan dengan Doppler. 9. Tata laksana kasus. Bagi ibu hamil dengan resiko tinggi, maka akan ada tata laksana kasus yang memastikan calon ibu mendapatkan perawatan dan fasilitas kesehatan memadai. Pihak rumah sakit atau dokter akan mendiskusikan opsi-opsinya dengan ibu. 10. Temu wicara. Adapun yang ditanyakan selama proses kehamilan bisa disampaikan saat temu wicara dengan dokter. Ini termasuk bagian proses pemeriksaan ANC. Tanyakan segala hal terkait kehamilan agar mendapat informasi sejelas-jelasnya saat sedang konsultasi.